Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Berjumpa lagi dengan saya Imade Widiana dengan NIM 18130411035 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini saya akan kembali membawakan video praktikum anatomi dan fisiologi manusia, yaitu pada materi sistem sirkulasi dengan kegiatan untuk mengetahui kadar hemoglobin. Nah, berikut tayangan videonya, selamat menyaksikan. Sel darah merah membentuk 40% volume darah. Mereka dibuat secara terus-menerus pada sumsum tulang belakang. Mereka memiliki tampak seperti donat pipih tanpa lubang. Sel darah merah mengandung hemoglobin, yang merupakan protein merah terang yang memberikan warna pada darah. Ketika kita bernafas, darah kita melewati paru-paru. Molekul oksigen akan menempel pada hemoglobin. Kemudian, sel darah merah dan hemoglobin mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan melepaskannya ke semua sel dan jaringan di tubuh kita. Ketika molekul hemoglobin dikosongkan, mereka akan menarik karbon dioksida dan gas limbah lainnya yang mereka bawa kembali ke paru-paru untuk dihembuskan kembali. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengetahui kadar hemoglobin dengan menggunakan kertas talkus dan cara Fahli. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama ada kertas talkus atau kertas saring, yang kedua pedoman warna HB standar, yang ketiga jarum Franke atau blue lancet, yang keempat yaitu kapas steril, yang kelima yaitu alkohol soil, yang keenam yaitu hymometer. Adapun langkah kerja dalam kegiatan praktikum ini, untuk yang pertama yaitu prosedur atau langkah kerja metode talkus. Yang pertama, sterilkan ujung jari dan jarum blood lancet dengan alkohol 70%. Atur skala tusukan pada level 3 lalu tusuk ujung jari dengan hati-hati. Yang ketiga yaitu teteskan darah pada sepotong kertas talkus atau kertas saring. Yang keempat, biarkan darah tersebut meresap dan hingga mengering, tidak lebih dari 2 menit. Kemudian, bandingkan warna darah dengan warna standar yang terdapat pada bagian belakang kertas talkus. Catat hasil pengamatan. Langkah kerja yang kedua yaitu menggunakan cara Sally. Yang pertama, masukkan kira-kira 5 tetes HCl 0,1 N ke dalam tabung pengencer hemometer, kemudian sterilkan ujung jari dan jarum Franke dengan alkohol 70%, kemudian tusuk ujung jari dengan hati-hati. Hisaplah darah yang keluar dari ujung jari dengan pipet hemoglobin sampai garis skala 20 nanoliter. Hapus darah yang melekat pada ujung pipet. Catat waktu dan segeralah alirkan darah dari pipet ke dalam dasar tabung pengecer yang berisi HCl 0,1 N. Angkat pipet itu sedikit, lalu isaplah HCl yang jernih ke dalam pipet 2-3 kali untuk membersihkan darah yang masih ada dalam pipet. Kocoklah perlahan tabung tersebut agar darah dan HCl tercampur. Warna campuran tersebut menjadi coklat tua. Tambahkan aquades setetes demi setetes sambil terus mengaduk dengan batang pengaduk yang tersedia. Persamaan warna campuran dengan warna standar harus sudah dicapai dalam waktu 3 menit. Baca kadar hemoglobin dalam gram. Adapun hasil dari kegiatan praktikum ini, di mana dalam video hasil metode talkus, hasil kadar hemoglobin yang teramati yaitu terletak pada 80%, di mana indikator yang merupakan di mana di bawah 70% disebut anemia, 70% sampai 80% disebut dengan borderline, dan di atas 80% disebut dengan normal. Nah, berdasarkan hasil yang diamati yaitu 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa kadar hemoglobin dalam darah sampel yaitu normal. Nah, sedangkan pada kegiatan dengan metode Sally, hasil kadar hemoglobin sesuai dengan warna batang uji, kemudian
kadar hemoglobin menunjukkan 13 gram per dl, yang dapat disimpulkan bahwa kadar hemoglobin normal. Hal ini dikarenakan kadar hemoglobin pada manusia, yaitu pada perempuan sebanyak 12-15 gram per desiliter, sedangkan pada laki-laki 13-17 gram per desiliter, sehingga pada hasil metode Sahli ini dapat dikatakan normal. Untuk selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKM pada kegiatan ini, pada kegiatan 3. Yang pertama, apakah kelemahan masing-masing cara pengukuran kadar Hb? Jawabannya yaitu dalam video pembelajaran yang telah ditonton, di mana ada dua metode, yaitu metode Thalquist dan metode Sahli. Di mana metode Thalquist ini, warna darah yang menempel pada kertas saring Thalquist dibandingkan dengan warna standar yang tersedia pada buku Thalquist. Standar menunjukkan kadar Hb dalam persentase. Kadar Hb 100% setara dengan 15,8 gram per dl. Metode ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena akurasinya kurang dan tingkat kesalahannya ini di antara 25-50%. Dan metode ini sangat jarang untuk digunakan. Namun metode ini digunakan dalam keadaan darurat dan hasilnya itu harus segera diketahui. Selanjutnya itu yang kedua itu metode Sahli. Metode Sahli ini merupakan metode estimasi kadar hemoglobin yang tidak teliti karena alat hemoglobinometer tidak dapat distandarkan dan perbandingan warna secara visual tidak teliti. Metode Sahli juga kurang teliti karena karboksihemoglobin, metahemoglobin, dan sulfahemoglobin tidak dapat diubah menjadi asam hematin. Kelemahan metode ini yaitu pembacaan secara visual kurang teliti. Yang kedua, alat atau hemoglobinometer tidak dapat distandarkan dan tidak semua bentuk hemoglobin dapat diubah menjadi hematin asam. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa fungsi dari Hb atau hemoglobin? Jawabannya itu, hemoglobin adalah protein kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Protein ini juga berfungsi untuk memberikan warna merah pada darah. Tak hanya mengangkut oksigen, Hb ini juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk kemudian bertukarkan dengan oksigen. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah yang terjadi jika tubuh kekurangan hemoglobin atau Hb? Jawabannya yaitu, kadar hemoglobin yang rendah akan membuat seseorang terkena anemia. Saat didiagnosis anemia, terdapat beberapa efek samping yang mungkin akan terjadi seperti mudah lelah atau kulit tampak pucat. Ini terjadi karena kekurangannya hemoglobin membuat sel darah merah tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh. Kekurangan Hb yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan kanker darah, dan yang paling terburuk dapat menyebabkan meninggal. Pertanyaan yang keempat yaitu, faktor apakah yang umumnya merupakan penyebab kekurangan hemoglobin atau Hb? Jawabannya yaitu, beberapa penyebab Hb menjadi rendah antara lain. Yang pertama, kehilangan darah akibat pembedahan, menstruasi berat, kecelakaan, dan kondisi lainnya yang menyebabkan pendarahan yang hebat. Yang kedua yaitu kurangnya produksi darah karena sel-sel dan tulang sumsum yang gagal memproduksinya. Yang ketiga, rusaknya sel darah merah dan kurangnya asupan zat besi, asam folat, atau vitamin B12 serta penyakit ginjal. Yang keempat yaitu anemia karena faktor genetik. Yang kelima yaitu hipotiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya yang keenam yaitu kurangnya hormon tiroid menyebabkan penurunan aktivitas sumsum tulang sehingga produksi eritrosit dan Hb pun akan menurun. Dan yang terakhir yaitu kanker darah, dapat menyebabkan penurunan kadar Hb karena komplikasi atau kelainan pembentukan eritrosit akibat kanker tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kadar Hb seseorang? Jawabannya yaitu, faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang yang pertama, kecukupan zat gizi dalam tubuh. Kecukupan zat gizi yang direkomendasikan adalah jumlah minimal zat besi yang berasal dari makanan yang dapat menyediakan secara cukup
pada setiap individu yang sehat pada 95% populasi sehingga dapat terhindar dari risikonya anemia zat besi. Yang kedua yaitu metabolisme zat besi dalam tubuh. Di dalam tubuh zat besi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian fungsional yang digunakan untuk keperluan metabolik yang berperan sebagai bagian fungsional adalah hemoglobin, mioglobin, sitokrom, serta enzim heme dan heme. Bagian yang kedua yaitu bagian yang merupakan cadangan. Jumlah zat besi sebagai cadangan apabila dibutuhkan untuk fungsi-fungsi fisiologis yaitu antara 5-25 mg per kilo berat badan. Selanjutnya yang ketiga faktor ketiga yaitu defisiensi zat besi. Unsur utama dalam sel darah merah adalah zat besi sebagai inti molekul hemoglobin. Maka apabila kekurangan pasokan zat besi akan menyebabkan menurunnya produksi hemoglobin. Akibat terjadi pengecilan ukuran sel darah merah, rendahnya kandungan hemoglobin, serta berkurangnya jumlah sel darah merah, sehingga menyebabkan seorang menderita anemia. Faktor selanjutnya itu faktor usia. Semakin bertambahnya usia, maka fungsi organ manusia akan semakin mengalami penurunan fisiologis, termasuk penurunan sumsum tulang untuk memproduksi sel-sel darah. Selain itu, kemampuan sistem pencernaan dan dalam penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama hal ini yaitu Fa dan B12 juga berkurang, sehingga ketika terjadi pendarahan atau ketika melakukan aktivitas berat, orang tua atau usia lanjut mudah mengalami penurunan kadar hemoglobin. Selanjutnya itu faktor aktivitas fisik. Kegiatan fisik yang berat seperti olahraga dapat meningkatkan risiko penurunan kadar hemoglobin. Hal ini dikarenakan saat berolahraga akan meningkatkan kebutuhan metabolik sel-sel otot, di mana dalam sistem metabolik tubuh dibutuhkan oksigen yang memadai, sedangkan oksigen dibawa oleh hemoglobin. Produksi hemoglobin juga dapat menurun jika pembentukan hemoglobin yaitu Fa dalam tubuh tidak memadai. Nah, sekian pembahasan dari kegiatan video praktikum anatomi dan fisiologi manusia yang untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah seseorang. Saya di sini mohon maaf apabila terjadi pengucapan kata yang salah atau pengucapan yang tidak benar. Di sini saya mohon kritik dari para penonton agar kedepannya dalam proses pembuatan video berikutnya itu selalu lebih baik lagi. Dan saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan salam sakti, om sakti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih, dadah.